Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Islam Agamaku. Pada video kali ini kita akan bahas satu hal penting yang sering disalahpahami, bahwa ternyata Yesus tidak pernah membawa ajaran Kristen. Beliau justru mengajarkan untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Lalu dari mana sebenarnya ajaran Kristen itu berasal? Simak penjelasannya hingga akhir agar kita memahami kebenaran secara utuh. Dan jangan lupa untuk dukung channel Islam Agamaku dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ya, apa yang diucapkan Kristen itu ya beda dengan kebenaran yang ada disampaikan oleh Yesus gitu. Beda jauh banget gitu. Iya bang. Iya, udah tahu iya ngapain Anda masih jadi Kristen bang? Kalau saya kan perintah jadi Islam ada. Nah coba kalau Yesus ada nggak menjamin Kristen masuk surga, menyuruh Anda jadi Kristen? Nggak ada sama sekali bang. Lalu ngapain jadi Kristen? Kalau saya jadi Anda, ya saya berpikir waras, saya tinggalin itu Kristen. Ngapain kan? Gitu. Ngapain coba Yesus gak pernah perintahin jadi Kristen? Anda malah jadi Kristen. Heran saya. Kalau menjamin masuk surga, kayaknya ada. Kalau yang di Islam jamin masuk surga ada. Ya. Satu Allah Subhanahu wa taala, Maryam 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Dan Allah menyelamatkan umat Islam, umat yang bertakwa. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad yang menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Itu hadis riwayat Bukhari. Ada. Coba kalau kita lihat, ada nggak di kitab Kristen? Aku Yesus menjamin Kristen masuk surga. Ada nggak? Satu aja saya cari perkataan Yesus. Ada nggak Yesus mengatakan, aku menjamin Kristen masuk surga? Coba ada nggak bang? Tunjukkan sama saya. Kayaknya di kitab itu ada bang. Oh di mana tuh? Dia apa ini? Dia ke surga untuk menyediakan. Oh iya bang, dia ke surga untuk menyediakan rumah yang di surga bapaknya, kan kayak gitu. Ya itu bagi orang yang percaya dengan dia. Percaya dia sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Bukan percaya dia sebagai Tuhan. Kalaunya Anda, kata Yesus, ingin hidup yang kekal, ya ingin dapat rumah di surga Bapaknya, maka Anda harus percaya dengan Yesus. Percayanya seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi akui dia utusan, bukan Tuhan. Jadi kalaunya mau hidup yang kekal itu bukan menyembah Yesus, bukan. Bukan, tapi apa? Menyembah Tuhannya Yesus. Makanya kan kata Edis bang ya, Yesus punya Tuhan. Nggak usah heran gitu. Makanya yang selamat itu yang menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Yesusnya. Kalau menyembah Yesusnya di dalam Matius 7, ya dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, yang menyembah Yesus malah dia usir. Macam mana bang? Matius 7 22 sampai 23. Bisa ditunjukkan ayatnya bang? Yang menyembah Yesus diusir. Ya, yang menuhankan Yesus, yang menyembah Yesus itu bakal diusir Yesus. Sebentar ya, saya bukakannya bang ya. Iya, yang benar aja. Yang menyembah Yesus itu bakal diusir Yesus. Macam mana pula kau ini? Nih. Nih bang. Ini kitab Anda ya bang ya, saya nggak mengada-ngada ya. Matius 7, oke? 22 dulu kita baca. 22. Ya, apa kata Yesus? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya abang dulu, yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa sih?
mungkin kepada orang Yahudi saat itu kan Yahudi nggak ada bang manggil Yesus dengan itu Tuhan. orang Farisi. Parisi nggak ada juga manggil Yesus itu Tuhan. Ataukah ditujukan kepada ya Ya, pokoknya tahu orang sendiri yang memanggil jawabannya. dia Tuhan itu Pak Ustadz. Ya, agamanya apa? Kristen dan Mungkin dari kalangan Katolik. ini kah yang Betul mengikut nggak? Yesus. Ya, yang memanggil Yesus itu Tuhan, ya agamanya Kristen dan Katolik, betul nggak? Ya, Oke, lanjut ya. iya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Bang, kan biasanya tuh ada kita lihat di dalam video kan, dalam nama Yesus sembuhlah. Nah, kan ada tuh. Ini yang pakai nama Yesus kan kayak gitu. Dalam nama Yesus dijualnya tuh nama Yesus. Sembuhlah katanya. Lalu apa kata Yesus? Nih Bang. Apa kata Yesus terhadap orang-orang Kristen dan Katolik? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kata Yesus. Kalian semua pembuat kejahatan. Tuh. Tuh Bang. Makanya kata saya yang jual nama Yesus, yang mengatakan Yesus itu Tuhan, maka Yesus akan mengusirnya di akhir nanti gitu. Boleh saya bertanya Bang? Silahkan Bang. Kalau surga Islam itu bagaimana? Kalau surga Islam ya sebenarnya gini Bang ya, surga itu nggak ini sih, nggak, dia terlepas dari pemikiran kita. Nggak bisa dipikirkan surga Islam itu hanya dari ya gambaran-gambaran yang dikatakan oleh pemilik surga aja. Ya di dalam surga ada makanan, ada buah-buahan, apa yang kita mau ada. Terus berkumpul dengan sanak keluarga kita, istri kita juga ada. Terus di surga ada, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Banyak Bang, bidadari juga ada. Kayak gitu. Kenapa emang? Bang, tapi kalau menurut pemikiran saya, kalau misalnya ada bidadari, kenapa dalam pikiran saya surga Islam seperti apa sama halnya di bumi? Apa berbuat ini, lihat apa segala macam. Oh, jadi nggak usah heran. Ya. Gak usah heran yang kayak gitu Bang. Ya sebelumnya Yesus pun juga mengajarkan seperti surganya Islam. Kata Yesus di surga nanti dia balas 100 istri tuh. Terus kata Yesus ada makan-makan. Bahkan Yesus pun ya itu juga akan menikah di surga. Gitu Bang. Itu memang ajaran Yesus sebelumnya seperti surganya Islam gitu. Jadi kalau yang itu Bang saya nggak heran lagi gitu. Ngapain saya heran? Karena memang ajaran Yesus seperti itu. Oh, berarti maksud Pak Ustadz di surga Islam itu berarti apa yang kita inginkan terjadi? Ada. Gitu. Iya ada. Kita sama keluarga ngumpul. Bisa. Ada. Terus mau buah-buahan. Tuh ada ayatnya. Dalam Quran surah Al-Waqiah, kalau di Al-Quran saya watolhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'im maskuf. Tuh. Kan Pak Ustadz apa minuman apa yang beralkohol kan haram. Kalau di surga bagaimana Pak Ustadz? Ada, kalaunya masalah minuman khamar itu ada di surga Bang, cuma tidak memabukkan. Itu juga ada ayatnya. Apakah dihalalkan atau bagaimana? Yang namanya khamar itu manis rasanya gitu. Manis rasanya halal.
dia tidak memabukkan. Kalau khamar dunia ini apa, bentar-bentar teler gitu. Kan gitu. Di dunia ini khamarnya bentar-bentar teler bang orang. Kalau di surga nggak ada dikit-dikit teler kayak gitu. Jadi lebih bagus di surga, lebih enak di surga bang daripada teler kayak di dunia ini. Kacau ya teman-teman.